Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini menampilkan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Institut Harkat Negeri. Seminar diselenggarakan di Bimasena Hall. Temanya adalah peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi. Sedangkan judulnya Reformasi dan Jalan Keluar dari Krisis. Para pembicara dalam seminar ini pada umumnya mengingatkan bahwa reformasi yang telah berjalan sejak tahun 98 atau mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kekuasaan sesungguhnya membutuhkan reformasi lebih lanjut atau reformasi yang perlu direformasi, kurang lebih begitu, karena masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Bahkan kalau tidak dilakukan reformasi lanjutan, maka bisa terjadi kemunduran, dan ini tidak boleh terjadi. Sudirman Said mengungkapkan bahwa kita semua memang harus menyadari, mengingat perjalanan reformasi banyak lika-likunya dan tentu saja banyak hal-hal negatif yang harus disoroti dengan sangat serius agar kita betul-betul bisa menuju masa depan yang lebih baik atau sebaliknya. Apalagi sekarang ini ada berbagai macam kekuatan baik di dalam ataupun di dalam arena politik dan ekonomi yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sehingga mereka memiliki agenda-agenda yang mungkin terlepas dari kepentingan masyarakat secara umum. Karena itulah menurut Sudirman Said dia menyelenggarakan seminar ini. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak terjebak dalam sebuah reformasi baru yang mengandung kekerasan. Menurutnya reformasi oke, tapi tanpa kekerasan. Bravos, your digital radio station. Hari ini 24 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pernyataan berhenti. Tidak mundur tapi berhenti jadi presiden. Peristiwa ini merupakan puncak dari serentetan kejadian sebelum dan nanti belakangan sesudahnya. Demonstrasi besar-besaran bergelombang tidak saja di Jakarta tapi di hampir seluruh kota besar. Kerusuhan sosial apa boleh buat terjadi, ada penjarahan, ada pembakaran gedung-gedung kantor dan sarana komersial di berbagai penjuru kota. Tapi juga sangat fenomenal tanda kutip pendudukan gedung DPR MPR oleh mahasiswa selama beberapa hari yang menjadi salah satu pressure dari munculnya reformasi ini. Dan kita berduka tentu saja dengan tewasnya sejumlah mahasiswa yang merupakan pejuang hati nurani kita. Yang juga menarik kita ingat adalah mundurnya sejumlah menteri, anggota kabinet pembangunan ke-7 kalau tidak salah. Yang ketika itu konon sedang berkumpul di kantornya salah satu menteri. Salah satu pelakunya dari sini, nanti kita tanya apa yang terjadi sebelumnya sebetulnya. Berkumpul di kantornya Pak Ginanjar, kemudian memutuskan untuk mundur bersama-sama. Tetapi mengiring itu semua adalah suasana krisis yang dahulu sering disebut sebagai krisis multidimensi. Dimulai dengan krisis mata uang, kemudian melebar ke ekonomi, meluas ke krisis politik yang cukup mencekam sebetulnya. Di antara yang hadir adalah korban penculikan, dan saya kira beliau menjadi pelaku dari proses yang sangat bersejarah itu. Kita semua bersyukur Bapak Ibu sekalian karena tikungan tajam itu berhasil kita lalui. Pada hari yang sama, Profesor Habibie dilantik sebagai presiden, meneruskan Pak Harto, kemudian mengambil tindakan-tindakan penyelamatan untuk keluar dari krisis. Banyak sekali peristiwa penting, pembebasan tahanan politik, amandemen konstitusi. Yang paling kita ingat adalah segera memutuskan pasal bahwa masa jabatan presiden dibatasi
hanya 10 tahun. Selebihnya akan ada proses-proses lanjutan. Kemudian komitmen pemberantasan korupsi dikumandangkan dengan sangat tegas melalui TAP MPR, disusul dengan undang-undang yang menjadi ikutan atau peraturan ikutannya. Tema-tema besar seperti otonomi daerah, pembentukan berbagai lembaga auxiliary seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian, dan sebagainya. Yang juga fenomenal adalah semangat mendorong memberi kewenangan lebih besar kepada legislatif. Kalau dulu kritik kita adalah eksekutif heavy, tapi reformasi membawa banyak sekali perubahan dan menyebabkan DPR kita memiliki begitu banyak kewenangan. Hari ini kita berhimpun di sini untuk satu dialog refleksi yang mudah-mudahan bisa menjawab sampai di mana perjalanan kita selama 24 tahun. Hendak menuju kemana bangsa kita ini dikelola, dan terutama menyongsong satu abad kemerdekaan, yaitu tahun 2045. Peringatan momen penting ini tentu tidak sekedar seremonial, tapi lebih merupakan cara untuk mengerti bagaimana bangsa ini melakukan koreksi atas gerak langkah negara yang dinilai telah tidak lagi sesuai dengan maksud keberadaannya. Pembukaan UUD 45 jelas menuliskan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini berarti bahwa apabila kinerja pembangunan tidak lagi mencerminkan apa yang harus dilakukannya, maka suatu koreksi alamiah pasti akan berlangsung. Dan reformasi adalah jawaban dari koreksi alamiah itu. Pertanyaannya, apakah hak dasar bangsa untuk membuat koreksi telah sepenuhnya dilindungi? Atau apakah telah tersedia kerangka hukum yang cukup sehingga setiap koreksi dapat berjalan dengan ruang yang tersedia, ataukah sebaliknya, yaitu suatu keadaan di mana ruang kesempatan untuk melakukan koreksi tidak lagi tersedia dan atau menjadi beku, sehingga yang berlangsung adalah bangsa ini menempuh jalur yang di luar kerangka konstitusi atau hukum. Reformasi 98 dalam batas tertentu dapat dikatakan sebagai suatu terobosan sejarah di mana bangsa melakukan koreksi manakala institusi demokrasi tidak lagi berfungsi sebagaimana garis konstitusi. Dan itu tidak lain karena semua elemen masih berfungsi dengan baik. Media berfungsi dengan baik, mahasiswa berfungsi dengan baik, masyarakat sipil sangat kuat pada waktu itu, dan itu menjadi bahan kita untuk melakukan refleksi. Kini setelah 24 tahun berjalan, kita terpanggil untuk memeriksa kembali apakah seluruh agenda reformasi yang dulu kita ingat nomor 1 mengadili Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen UUD 45, menghapus fungsi ABRI, melaksanakan otonomi seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Apakah tujuan itu telah dijalankan dengan konsisten? Atau apakah sebaliknya, di mana saat ini terjadi satu idiom atau sebutan reformasi di korupsi? Kedua, apakah metode koreksi yang telah dikembangkan bangsa tersebut mendorong terjadinya transformasi institusional, di mana negara melakukan perbaikan mendasar sedemikian sehingga ruang warga negara untuk melakukan koreksi menjadi lebih luas, bebas, dan terlindungi? Satu eksaminasi atau pemeriksaan sejarah harus dilakukan dengan jujur, karena bangsa ini memang ingin tumbuh terus sebagaimana amanat para pejuang, para pendiri bangsa. Ini bukan perkara mudah, karena itulah sebabnya pemeriksaan atas kinerja demokrasi dan pembangunan kerap kali menggunakan standar-standar yang bersifat global. Cara ini mungkin baik untuk memenuhi kebutuhan independensi, tapi sebetulnya ini refleksi bahwa di antara kita sesungguhnya sedang kehilangan rasa saling percaya, sehingga diperlukan satu ukuran-ukuran yang sifatnya global. IHN sebagai penutup
sejak berdiri 6 tahun lalu terus-menerus memberikan perhatian pada aspek kepemimpinan publik, terutama yang berkaitan dengan public policy dan juga berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam pandangan kami ada hubungan antara kredibilitas pemimpin, reformasi, dan krisis. Semakin kredibel pemimpin, maka krisis bisa menghindarkan, tapi juga semakin kredibel pemimpin, maka reformasi bisa diteruskan dalam jalan damai. Tetapi apabila kehilangan kredibilitas, kita khawatir terjadi ledakan, bukan sekedar letupan. Bravos, your digital radio station.